Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang kewirausahaan yang akan kita jalankan, yaitu adalah produk frozen food dari kewirausahaan kita di bidang kuliner. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu dan tempat untuk mempresentasikan hasil dari kewirausahaan kami. Nah, sebelumnya saya akan mempresentasikan dulu teman-teman dari anggota kelas RPE 5B pagi, yaitu ada Nurul Sohana, Sinta Merlina Roza, Raja Dewi Akilawati, dan Putri Nadila Hadaya Haryanto. Nah, kita masuk ke materi. Nah, karena kali ini kewirausahaan kami menjual frozen food di bidang kuliner, nah saya akan menjelaskan sedikit apa itu frozen food. Frozen food itu merupakan makanan beku yang biasa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan juga untuk penyimpanan konsumsinya juga bisa tahan lama. Nah, contoh-contoh dari frozen food itu ada seperti nugget, ada juga bakso-bakso, ada juga kentang goreng dan banyak contoh lainnya. Dan juga beberapa makanan utama seperti ayam dan daging itu sudah dijual secara beku. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh teman kita Nurul Sohana. Kepada Nurul Sohana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Melihat kondisi pandemi saat ini, banyak orang yang memulai berbisnis dari bisnis kecil hingga besar, karena usaha yang dijalankan merupakan dari bidang kuliner dan juga masih belum memiliki banyak pengalaman di bidang kewirausahaan. Dan kami di sini mencoba dari bisnis kecil yang mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Dari harganya yang relatif murah dan juga penyimpanan konsumen yang tidak susah, maka dari itu kami mengusung ide usaha yaitu frozen food. Di slide selanjutnya itu ada kelebihan usaha. Dan pastinya di setiap bisnis itu ada kelebihan yang dijadikan sebuah motivasi diri untuk menanggapi target yang diinginkan. Ada beberapa kelebihan yaitu mudah disimpan, praktis, modal yang terjangkau, mudah untuk dijalankan, makanan lebih tahan lama, dan produk frozen food lebih banyak variasi yang dijual. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Nurul Sohana atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang kompetitor. Nah, materi kompetitor ini akan dijelaskan oleh teman kita, Sinta Merlina Roza. Kepada Sinta, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetitor. Apa sih yang dimaksud dengan kompetitor? Kompetitor adalah satu atau beberapa pesaing usaha yang dimana mempunyai produk, barang maupun jasa yang sama dengan bisnis kita. Di mana mereka seringkali dianggap sebagai tantangan, risiko yang harus ditaklukkan dalam dunia perbisnisan, dikarenakan agar usaha yang dijalankan tersebut berhasil dan juga meraup keuntungan. Di sini, kompetitor, selain bisnis berjuang menjadi lebih baik dengan berbagai cara, salah satunya itu dengan berinovasi, di mana salah satu produk yang dijual itu menambahkan variasi dalam penjualannya tersebut gitu. Seperti yang kami jual gitu, menciptakan produk yang sejalan lebih tepatnya. Yang dimana awal yang kami jual ini juga melakukan survei terhadap pelanggan dan permintaannya juga. Selanjutnya di sini ada segmentasi pasar yang dituju, di mana segmentasi pasar yang dituju ini bisa dari usia 6 tahun untuk golongan anak-anak sampai dewasa maupun jenis kelamin
semua jenis kelamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Mbak Utin. Terima kasih teman kita Sinta atas pemaparan materinya. Selanjutnya segmentasi pasar akan dijelaskan oleh Raja Dewi. Untuk Raja Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu segmentasi pasar. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di sini segmentasi pasar itu semacam strategi dalam dunia bisnis, yaitu di mana kita mengelompokkan produk yang dimiliki sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Jadi sebelum memasarkan produk pada bisnis kita ini, alangkah lebih baiknya kita itu mengetahui jenis-jenis segmentasi pasar yang berada saat ini. Jadi ini jenis-jenis segmentasi pasarnya. Yang pertama ada segmentasi lokal, yang kedua segmentasi waktu, dan yang ketiga segmentasi harga, yang keempat segmentasi psikografis, dan yang terakhir ada segmentasi sosial budaya. Oke, selanjutnya ciri-ciri segmentasi pasar efektif. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri segmentasi pasar efektif. Yang pertama ada terukur atau measurable. Yang kedua terjangkau, accessible. Yang ketiga berpengaruh atau substansial. Yang keempat realistis, actionable. Dan yang kelima adalah dapat dibedakan atau differentiable. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Maaf moderator, kayaknya masih ke-mute ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Raja Dewi Akilawati atas pemaparan materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan segmentasi pasar. Nah, setelah kita memahami ya beberapa segmentasi pasar seperti jenisnya, nah kita tuh juga harus mengetahui cara menentukan segmentasi pasar untuk bisnis kita. Nah, langkah dalam menentukan segmentasi pasar ini secara garis besar itu ada step-stepnya yang akan kita jelaskan sekarang. Nah, step yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Di pengumpulan data ini kita seperti biasanya melakukan survei dan juga memiliki teknik lain nih untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Misalnya kalian mencoba menu baru ataupun mencoba produk kalian dengan inovasi yang baru. Nah, mungkin itu dengan bentuk frozen food yang lainnya yang belum ada di Indonesia ataupun bentuk-bentuk makanan yang tidak jauh dengan tujuan awal kita, yaitu adalah ekonomis dan juga ramah dalam penyimpanannya. Nah, step kedua itu adalah analisis. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita bisa mengolah data tersebut dan menganalisis dari pengumpulan data itu. Jadi nanti akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Setelah kita mendapatkan pengumpulan data, nah nanti dengan mudah kita bisa menentukan hasilnya. Apakah produk ini yang kita cobakan untuk masyarakat ataupun konsumen-konsumen kita, apakah itu available ataupun ramah untuk dijual dan tidak jauh dari tujuan awal kita untuk menjual frozen food tadi. Nah, selanjutnya materi kita sudah sampai di sini. Mungkin teman-teman terima kasih banyak atas perhatiannya sudah bisa hadir di Zoom kita kali ini. Dan juga terima kasih atas Bapak dosen yang sudah memberikan kami waktu untuk menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang kewirausahaan kami di bidang kuliner yaitu frozen food. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan inovasi baru yang nantinya bisa mendapatkan nilai-nilai yang tadi sudah kita jelaskan.
mengimplementasikan nilai-nilai yang tadi kita sudah jelaskan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam.